Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkra. Tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 April 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau menyatukan hati untuk menerima sabda dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Tuhan boleh menjagai dalam istirahat kami, dan ketika kami ingin mengawali hari kami mau mengawalinya dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sabdamu ini mengubahkan hati kami, supaya kami menjadi manusia yang seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti kita tidak asing dengan yang namanya traffic light atau lampu lalu lintas. Apa kegunaan dari lampu lalu lintas ini? Yakni sebagai alat yang membantu kita atau memperingatkan kita untuk lebih hati-hati. Ketika lampu itu sudah berkedip di kuning, artinya kita harus mengurangi kecepatan kita sebelum nantinya kita akan berhenti. Tapi kalau kita menerobos lampu lalu lintas ketika sudah merah dan kita terobos, apa yang akan terjadi? Tentu kita akan mendapatkan permasalahan. Entah kita akan berpapasan dengan kendaraan lain, atau mungkin bisa jadi kita akan mendapatkan kecelakaan karena kita tidak mematuhi peringatan yang sudah diberikan kepada setiap kita. Ketika kita melihat, wah kayaknya jalannya sepi, gak apa-apalah nerobos gitu ya. Tanpa disadari, ketika kita tidak berhati-hati dengan peringatan tadi, ada kendaraan lain yang melintas sehingga membuat kita menjadi celaka. Itu akibatnya karena kita tidak memperhatikan peringatan yang ada. Nah, peringatan itu juga diberikan oleh Yesus kepada muridnya yang terkasih, yakni Yudas. Di dalam Yohanes pasal yang 13 ayat yang ke-21 berkata demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum pada bagian ini kita bisa melihat bahwa Yesus sedang membasuh kaki para murid-muridnya. Sebuah momen atau peristiwa terakhir sebelum Yesus nantinya akan diserahkan untuk memasuki jalan salib. Ya. Di tengah kondisi seperti itu, Yesus tahu ada murid yang akan mengkhianati dirinya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yudas. Yesus tahu akan rencana jahat yang telah dilakukan oleh Yudas. Dan apakah Yesus diam saja? Tidak. Yesus memperingatkan kepada muridnya. Pada di bagian ini, ia menyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ia tahu bahwa salah satu muridnya akan menyerahkan Yesus kepada prajurit Romawi untuk kemudian diadili. Dan apa yang terjadi? Ketika kita mencoba membaca di ayat 27, dikatakan di sana, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Nah, Yudas justru kerasukan oleh iblis. Dan akibat dari kerasukan iblis ini, hati nurani Yudas menjadi tidak peka terhadap peringatan Yesus. Padahal peringatan Yesus ini mencoba untuk menyelamatkan Yudas supaya ia tidak gampang tergoda oleh berbagai macam hasutan. Tetapi karena ia memberikan celah itu kepada iblis, sehingga iblis merasuki dalam dirinya, hati nurani Yudas kemudian menjadi tidak peka terhadap peringatan yang Yesus lakukan. Padahal peringatan itu menjadi sebuah peringatan penuh makna tentang kasih dari seorang guru kepada muridnya. Di tengah segala rencana jahat itu, Yesus tahu dan memberikan kesempatan bagi Yudas. Tetapi sayang sekali bahwa Yudas menghiraukan peringatan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan kehidupan kita. Seringkali kita juga tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan kita. Entah karena kita bersikap keras hati, keras kepala, atau mungkin kita tidak mau terlihat lemah atas kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Maka ada istilah yang mengatakan, lempar batu sembunyi tangan. Jelas-jelas bahwa kita yang salah, tapi kita mencoba untuk mencari kambing hitam. Kita menyalahkan orang lain supaya kita terbebas dari permasalahan. Itu menandakan bahwa sebenarnya kita tidak berkompeten.
kita tidak mau mengakui bahwa kita adalah pribadi yang bersalah. Maka pada kesempatan ini, maukah kita juga bersikap sepadan, yakni mau untuk dengan sadar mengakui setiap kesalahan-kesalahan kita, entah lewat perkataan kita ataupun perbuatan-perbuatan kita. Seperti dalam ilustrasi di bagian awal mengenai gambar pohon yang ada dalam dua sisi. Pohon sebelah sisi yang satu begitu rimbun, begitu rindang ya, dengan daun-daunnya. Dan sisi yang satu diperlihatkan pohon yang berguguran, hanya tinggal rantingnya saja. Sama seperti kehidupan kita digambarkan lewat pohon ini. Bila kita benar-benar mau mengakui apa yang menjadi kesalahan kita dan kita mau belajar dari kesalahan itu, maka kita akan menjadi pohon yang kuat, pohon yang subur, yang memberkati. Tapi sebaliknya, ketika kita abai terhadap kesalahan kita tidak mau mengakui kesalahan itu, kita tidak mau meminta pengampunan, kita tidak mau belajar akan kesalahan-kesalahan itu, maka yang terjadi, relasi-relasi di sekitar kita dengan orang-orang di sekitar kita akan menjadi pohon yang berguguran. Satu persatu orang akan menjauhi kita karena ia enggan untuk berada dekat kita, karena kita menjadi batu sandungan bagi setiap mereka. Maka saudara, melalui perenungan hari ini kita mau belajar untuk peka terhadap setiap teguran yang diberikan. Bukan hanya peka, tetapi kita juga mau bersedia memproses, merespon, dan juga melakukannya. Kita belajar mengakui kesalahan kita dan kita memperbaikinya. Mari kita belajar untuk bersedia hati mengakui setiap kesalahan kita, sehingga keberadaan kita bisa bermakna bagi sesama kita. Mari kita menutup perenungan kita pada hari ini di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh menegur setiap kami. Kami tahu bahwa kami seringkali tidak mau mengakui kesalahan kami, karena kami enggan untuk menunjukkan apa yang menjadi kesalahan kami. Maka kiranya Tuhan mau memberikan pengampunan kepada kami. Tuhan mau memberikan kami kekuatan supaya kami dapat mengakui kesalahan kami kepada orang-orang yang telah kami lukai, entah lewat perkataan atau perbuatan kami. Mampukanlah kami supaya kami benar-benar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk sebuah teguran yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita hari ini. Jangan lupa bahwa nanti sore akan ada ibadah Kamis Putih yang akan dilaksanakan pada pukul 6:30 malam. Setiap kita diundang untuk turut hadir di dalam ibadah Kamis Putih ini. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saat ini saudara berada. Selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.